ketika dia memberikan suggest, memberikan saran tuh nggak mungkin keliru. Itu dianggap pakar. Suggestnya jitu. Harapannya apa? Harapannya managing dengan kepakarannya, dengan efektivitas kerjanya, dengan presisinya, dia dipercaya untuk mengelola. Kenapa? Karena dialah orang yang satu-satunya ahli di bidang. Bisa dimulai Pak ya? Oke. Jadi mesti menetapkan bidang keahliannya itu apa. Jadi makin tajam, makin dalam, makin bagus. Di Indonesia contoh ya, di contoh tokoh yang tinggi introvert itu yang dia spesialis banget, itu contohnya Ciputra. Ciputra bisnis cuma satu, bisnisnya hanya properti. Dia nggak punya bisnis kamar, nggak punya, dia hanya properti, dia spesialis properti. Urusan akuisisi lahan dia ahlinya jago. Mau bikin bangunan di atas gambut, di atas lumpur hidup, di atas air pasang gitu, dia bisa. Karena dia ahli. Dia ahlinya ahli. Mau bikin menara miringnya berapa gitu derajat tuh dia bisa bikin. Karena ahli. Baik properti itu bentuknya adalah rumah sakit, real estate, pelabuhan, bandara, dia ahli. Jadi kalau Ciputra udah masuk, yang lain mundur. Kenapa? Dia ahli dalam hal bisnis, dalam hal properti. Kalau dia di branding, maka personal branding mengikat pada expertise. Fulan, pakar nomor 1, pakar bla 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 nomor 1 sini. Pakar marketing nomor 1 secakung. Misi nomor 1. Dan meski melekat, dia ahlinya apa? Nah, orang dianggap pakar itu nggak bisa overclaim, tapi dia mendapatkan recognition dari lembaga yang kredibel. Makanya pada thinking introvert dia meski menempuh jalur formal, nggak bisa informal. Orang tuh nggak bisa dikatakan pakar ketika dia nggak punya stempel dari lembaga yang kredibel. Kampus misalkan, kamu kenapa nggak mau ngatakan ini pakar marketing nomor 1 secakung? Ya karena doktor marketing cuma saya doang dicakung. Dan saya dapat sertifikat internasional gitu sebagai pakar marketing dan pernah mendapatkan hadiah Nobel misalkan gitu di bidang marketing gitu kan ya. Sehingga saya klaim saya pakar. Kalau sekarang kalau belum dokter belum pakar. Profesional ya. Kalau bisa saya profesional itu karena jam terbang. Tapi dikatakan pakar sipil itu meski dokter. Dia harus mendapatkan legitimasi dari lembaga yang kredibel, Dalam hal uang bagaimana? Dalam hal uang cenderung berhitung. Jadi kalau misalkan kayak ngajuin proposal aja Bu, kalau ke suami thinking itu harus jelas peruntukannya. Daftar belanja tuh jelas, daftar belanja tuh plus harganya sama belanjanya di mana. Itu update harga per hari ini gitu tuh mesti ada. Itu lebih mudah approvalnya. Nanti di bagian bawah biaya tak terduga 10%.